wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat ASN, selamat datang di podcast kelompok B, Latsar Bapelkes Mataram Angkatan 1. Saya Riana, yang akan memandu diskusi seru pada kali ini ya. Kali ini kita akan membedah secara tuntas mengenai nilai-nilai ASN berakhlak melalui kacamata tokoh kunci di kabinet kita ini, yaitu di Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Saya tidak sendirian, kali ini sudah ada rekan-rekan hebat kita ya. Yang pertama ada Kak Yaumil, ada Kak Andani, ada Kak Raihana, serta ada Kak Eka. Halo semuanya. Halo Halo Kak. Kak Halo Kak Riana. Riana. Halo sahabat Halo sahabat Halo ASN. ASN. sahabat ASN. Baik, oke langsung saja ya, tanpa kita menunggu lama-lama, mari kita membahas nih mengenai sosok Bapak Purbaya. Nah, mungkin dari Kak Andani boleh memaparkan sedikit nih gambaran secara singkatnya mengenai Bapak Purbaya ini, Kak Andani. Baik, Ri. Jadi Pak Purbaya ini adalah bendahara negara yang sangat visioner. Beliau memegang kendali atas kebijakan fiskal dan APBN kita. Yang menarik adalah bagaimana beliau tetap rendah hati, namun sangat tegas dalam mengelola uang rakyat. Beliau membuktikan bahwa memegang jabatan dengan anggaran triliunan tetap bisa dijalankan dengan integritas tanpa kompromi. Itu, Ri. Baiklah, menarik sekali ya dari gambaran nih sosok Pak Purbaya tadi yang sudah di paparkan oleh Kak Amdan ini. Mari kita selanjutnya berdiskusi nih supaya mengupas tuntas tadi yang saya konfirmasi mengenai penerapan nilai dari Pak Purbaya. Kita mulai dari yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Mungkin menurut Kak Yaumil, Pak Purbaya ini sosok Pak Purbaya ini mencerminkan nilai berorientasi pelayanan itu seperti apa menurut Kak Yaumil? Baik, Kak Riana. Menurut saya, Pak Purbaya mendefinisikan pelayanan bukan sekedar administrasi, tetapi bagaimana APBN itu dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Beliau memastikan subsidi tepat sasaran dan birokrasi di pajak maupun bea cukai semakin mudah bagi masyarakat. Jadi kalau yang saya lihat, pelayanan bagi Pak Purbaya ini adalah memastikan tiap rupiah uang negara kembali untuk kesejahteraan publik. Seperti itu, Kak Riana. Baik Kak Yaumil. Nah, itu tadi kan dari sisi atau nilai yang berorientasi pelayanan. Bagaimana ini untuk Kak Rehana dari nilai akuntabelnya? Pak Purbaya ini mencerminkan nilai akuntabel. Seperti itu tuh seperti apa, Kak? Baik Kak Riana, saya sangat setuju sama Kak Yaumil. Itu sangat nyambung ke poin akuntabel. Sebagai Menkeu, Pak Purbaya ini sangat disiplin soal laporan keuangan. Beliau selalu menekankan bahwa uang negara adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan sampai ke digit terakhir. Beliau tidak segan menindak tegas oknum yang main-main dengan anggaran. Integritas beliau adalah fondasi kepercayaan publik terhadap negara. Betul sekali. Tadi sudah ya secara gambarannya berorientasi pelayanan, akuntabel sudah. Nah, bagaimana nih kalau misalkan dari nilai kompetennya? Bahwa kan kita tahu sendiri ya, Bapak Purbaya ini memang ahlinya nih dalam ekonomi makro. Bagaimana menurut Kak Eka? Apa yang menonjol dari sisi kompeten dari Pak Purbaya ini, Kak? Nah, Pak Purbaya ini dia latar belakangnya dari dokter ekonomi. Beliau lulusan dari Purdue University. Benar-benar terlihat nih Bapak saat beliau merumuskan kebijakan di tengah ketidakpastian global. Beliau kompeten bukan hanya secara teori tapi eksekusi. Beliau selalu mendorong ASN Kemenkeu untuk terus upskilling karena menurut beliau mengelola ekonomi negara yang dinamis butuh kecerdasan yang terus diasah. Itu Kak, menurut saya. Ya, memang nih kalau misalkan dari sisi
kompetennya ini sudah tidak diragukan lagi ya oleh Pak Purbaya ini. Nah, bagaimana dari nilai harmoni ataupun loyalnya nih ke Anda nih dari Pak Purbaya ini, Kak? Menambahkan juga soal nilai harmonis dan loyal. Jadi di Kementerian Keuangan yang lingkupnya luas, beliau sangat menghargai perbedaan pendapat di tim ahlinya. Beliau membangun suasana kerja yang inklusif dan soal loyalitas, beliau sangat loyal pada konstitusi. Kepentingan nasional selalu di atas segalanya. Beliau memastikan ketahanan ekonomi kita tetap kuat di tengah guncangan dunia. Itu bentuk loyalitas yang nyata pada NKRI. Ya, betul sekali. Jadi dari sisi harmoni loyalnya Pak Purbaya ini juga sama seperti kompetennya karena yang kompetennya tadi beliau dari lulusan nih atau dari apa namanya sisi pendidikannya sudah dari Purdue dan Purdue University. Maka dari itu kan dari sisi harmoni loyalnya ini pasti akan berdampak seperti itu. Selanjutnya, yang kita tahu ya bahwa Kementerian Keuangan itu kan sekarang sudah sangat-sangat digital. Bagaimana ini untuk sisi adaptif sama kolaboratifnya, Kak Rehana, dari sisi Pak Purbaya ini, Kak? Ya, baik Kak Riana, Pak Purbaya ini sangat mendorong digitalisasi keuangan negara, mulai dari sistem pajak online yang lebih cerdas sampai pengelolaan aset negara berbasis teknologi. Beliau sadar, tanpa adaptasi teknologi, kebocoran anggaran sulit untuk ditekan. Beliau ini juga sangat kolaboratif. eh, Kita sering lihat beliau berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia dan OJK dalam forum KSSK. Beliau paham menjaga ekonomi tidak bisa sendirian, harus kerja bersama atau bersama kerja bareng gitu, Kak. Betul sekali, saya setuju sama Kak Raihana. Beliau itu jembatan yang menyatukan berbagai kepentingan lembaga demi satu tujuan, yakni stabilitas ekonomi nasional. Wah, memang luar biasa ya. Ternyata nilai yang berakhlak itu dari 7 nilai berakhlak yang tadi sudah kita diskusikan ya, ada yang dari berorientasi pelayanan, tadi dari sisi kompetennya, harmoni, loyal, selanjutnya adaptifnya, kolaboratifnya. Berarti ini memang sudah diimplementasikan oleh Bapak Menteri kita, Menteri Keuangan kita ini ya dalam menjaga biasanya kita biasa apa namanya konfirmasi adalah menjaga dompet negara kita seperti itu. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan ini dari rekan-rekan kita untuk mungkin ke teman-teman Laksa bisa dimulai dari Kak Yaumir mungkin Kak. Oke, baik Karyana. Dari saya, jadilah ASN yang solutif dalam mengelola sumber daya, sekecil apapun itu. Ya, jadi jangan takut. Sekecil apapun solusi kita, itu pasti akan berdampak seperti itu ya. Bagaimana kalau misalkan menurut Kak Anda sendiri Kak, pesan-pesannya untuk teman-teman kita itu seperti apa? Jadi kalau dari saya, sebagai ASN, kita harus bisa menjaga integritas karena kepercayaan masyarakat adalah aset yang paling mahal. Ya, biasanya kalau misalkan kita sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, itu sudah menjadi aset yang paling berharga, yang paling mahal untuk kita. Betul sekali. Saya setuju dengan apa namanya, apa namanya, yang konfirmasi oleh Kak Andari ini. Kalau misalkan dari Kak Rehana sendiri, bagaimana Kak? Kalau dari saya, kata-kata hari ini, teruslah beradaptasi dengan teknologi, jangan mau kalah dengan zaman. Iya, betul. Jadi yang bertambah itu hanya usia ya. Yang untuk beradaptasi tidak boleh kalah dengan zaman itu harus tetap kita lakukan. Yang terakhir dari Kak Eka, Kak, apa pesan-pesannya, Kak? Sebagai calon ASN, mari kita implementasikan berakhlak sebagai napas kerja kita sehari-hari. Dari kita tahu, jadi mau mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak itu. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih dari rekan-rekan atas diskusinya ya, sahabat ASN. Semoga podcast isi kita semua untuk menjadi ASN yang bangga melayani bangsa.
Saya Riana dan kelompok B Latsar Bapelkes Mataram pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Kak. Terima Sampai jumpa. Baik.